Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabi abad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa selawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, selalu menjalankan apa-apa yang beliau contohkan, dan semoga nanti kita berkumpul ya sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah Ustadz di subuh ini akan menyampaikan materi kultum ya, yang seperti sebelumnya. Nah, dan hari ini spesial ya, sesuai nama kamar kita, yaitu namanya Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Hamzah ini adalah seorang paman Nabi. Nah, selain seorang paman Nabi, ternyata Hamzah ini adalah temannya gitu. Karena umur beliau dengan Nabi Muhammad itu tidak jauh berbeda. Nah, jadi teman bermain, teman sesusuan ya, dengan Suwaibah yang menyusunya pada waktu itu masa kecil. Dia juga sebagai seorang paman dari kakeknya Abdul Muthalib. Nah, jadi ketika kecil itu Hamzah itu sudah kenal dengan Nabi, sudah tahu kepribadiannya, kebaikannya, perangai Nabi itu sudah tahu gitu. Nah, jadi selain sebagai seorang paman dan saudara juga, memang Hamzah ini digelarin ini ya, Asadullah ataupun singanya Allah, dan dia juga dibilang sebagai pemimpinnya para syuhada. Nah, nanti akan saya sampaikan kisahnya kenapa sampai bisa dikatakan seperti itu. Nah, ada satu kisah ya nanti yang akan saya sampaikan tentang masuk Islamnya seorang Hamzah. Nah, sebelum masuk Islam, memang mereka itu sejak kecil kan sudah berteman, bersaudara, dan sudah bestie gitu bahasanya gitu ya. Nah, teman bermain segala macam. Rasulullah dengan kesolehannya Hamzah ya, dengan kepribadiannya yang memang dia cerdas juga. Nah, dia kuat fisiknya, ganteng juga gitu kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, tumbuh dewasa, Nabi Muhammad tetap dengan jalannya seperti itu ya, dengan akhlaknya. Nah, namun Hamzah berlawanan arah, dalam artian dia tumbuh dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ataupun Hamzah itu tetap ingat dengan kepribadian Nabi, bukan membenci Nabi gitu kan. Nah, suatu ketika Hamzah itu ketika tumbuh dewasa ya, melihat para kafir Quraisy itu sedang berkumpul di sisi-sisi Ka'bah. Ini udah dewasa nih ceritanya. Nah, lalulah gabung juga tuh si Hamzah dengan para kafir Quraisy, memperbincangkan. Apa yang diperbincangkan? Ternyata yang diperbincangkan adalah tentang Nabi Muhammad yang membawa agama Islam gitu. Namun ya dia juga ngikut-ngikut lah gitu di cerita itu. Nah, kadang dia juga khawatir dan juga
sedikit-sedikit ikut-ikut tertawa gitu. Jadi di dalam hatinya tuh tidak sepenuhnya ngikut dengan orang kafir, tapi dia juga tidak tidak menampakkan bahwa dia itu mendukung Muhammad gitu. Nah, jadi setengah-setengah. Tapi di hatinya memang dia sangat membela dengan Nabi Muhammad. Nah, Hamzah ini memang orang yang kuat. Ya, dia kesukaan beliau itu adalah berburu. Nah, suatu ketika ini kisah masuknya Islam si Hamzah ya. Suatu ketika dia lagi berburu ya. Berburunya bukan kayak biasa rusa, kelinci, bukan kayak gitu. Berburunya itu singa. Nah, yang dibawanya itu hanya pedang, panah. Nah, anak panah dengan busuhnya untuk menangkap singa itu. Jadi biasanya kan kalau orang berburu singa itu kan kulitnya tebal dan segala macam gitu kan. Nah, tapi dia dengan kekuasaan Allah memang dapat kelebihan itu bisa melumpuhkan singa dengan busuk panahnya itu. Jadi ketika dapat singa itu dipikulnya dengan punggung kirinya, nah tangan kanannya membawa panah. Nah suatu ketika di satu tempat di Taif itu di Gunung Uhud kalau nggak salah, atau di suatu tempat di Mekah lah. Nah Nabi Muhammad itu sedang diolok-olok sama Abu Jahal. Ya, nah, olokannya itu lebih sakit daripada ngolok fisik. Kalau ngolok fisik kan misalnya kayak dikotorin gitu kan, ataupun diapakan. Ini ngoloknya lebih sakit dari ngolok fisik, dalam artian kayak diejek-ejek, kayak dibully gitu sama Abu Lahab. Nah, bahkan diketahui oleh seorang budak ya, budak wanita, dan wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa ingin menolong Nabi Muhammad. Tapi wanita itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia kan, karena dari Bani yang terkenal juga di Makkah gitu kan. Nah, kok bisa kalian ini gitu kan, mengolok-olok, tidak takutkah kalian gitu kan. Nah jadi wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika si Hamzah itu datang ke muka Ka'bah, lalu wanita itu menghampiri dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh si Abu Jahal tadi ya. Seperti Hamzah tadi langsunglah datang kepada Abu Jahal tadi gitu kan. Nah jadi langsung dia tanpa banyak omong ya, datang langsung, yang busur panah yang di tangan kanannya tadi itu dipukulkannya kepala siapa? Abu Jahal. Nah kayak gitu. Si Hamzah ini kan memang ditakutin ya di Mekah, memang ditakutin di Mekah. Nah, jadi silakan balas perlakuanku ini, kata Hamzah, karena aku bersama agama Nabi gitu ya. Ada riwayat lain bahasanya yang agak lain, tapi maknanya seperti itulah. Intinya dia kayak menyatakan bahwa saya ini berada di dalam agama Islam gitu kan, bersama Nabi gitu kan. Nah, lalu Abu Jahal tadi, nah biarkanlah dia melakukan seperti itu gitu. Itu memang salah si tadi itu si Abu Jahalnya gitu kan. Nah, tidak berani untuk melawan. Nah, jadi lanjut kisahnya. Setelah ngomong itu, si Hamzah itu kayak nyesal ngomong gitu, berpikir gitu kan, apa yang saya omongkan tadi gitu kan, betul enggak, saya ini menyatakan bahwa saya ini masuk Islam gitu kan. Nah jadi dia meminta petunjuk dengan Allah, karena orang zaman dahulu itu memang sudah kenal dengan siapa Tuhannya Ka'bah itu gitu kan. Nah, dengan yang pemilik Ka'bah itu siapa gitu, karena dulu tuh agamanya udah tahu dengan Tuhan gitu kan. Nah, jadi meminta pertolongan, dapat pencerahan, maka dapatlah hidayah. Dengan itu dia masuk Islam gitu kan. Nah ketika masuk Islam ya, singkat cerita, Hamzah ini kan adalah yang juga ikut perang dalam perang Badar. Nah karena sebelumnya dia ikut dengan orang kafir Quraisy, ketika perang Badar dia memimpin gitu, ikut juga dalam perang Badar. Nah, ketika perang itu banyak orang-orang hebat di Quraisy itu meninggal olehnya. Salah satunya adalah keluarganya si Hindun. Nah, ada saudaranya, ada ayahnya. Nah, si ayahnya kan Utbah. Nah, saudaranya itu dibunuh sama Hamzah gitu kan. Nah, kalahlah orang kafir Quraisy kan. Nah, itu menjadi dendam seorang Hindun
dan juga orang kafir Quraisy untuk membalas. Nah, pembalasan itu ternyata dibalas pada saat perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud, orang kafir Quraisy menyewa seseorang yang jago ya, yang jago ahli tombak ya, yang seperti kalian pernah lihat apa dulu yang dipraktekkan oleh si Ami. Nah, itulah si Wahsy. Wahsy itu jago nombak ya. Jadi ketika sekali lempar saja langsung kena gitu. Nah, sebelum dia dijanjikan itu memang dia diiming-imingi oleh harta gitu kan, kayak perhiasan oleh Hindun segala macam. Nah, jadi tugasnya hanya membidik si Hamzah tadi. Nah, jadi singkat cerita ketika perang Uhud itu, ketika Islam sudah hampir menang saat peperangan pertamanya di Uhud itu, namun qadarullah yang tim pemanah itu kan turun nih dari gunung. Nah, itulah kesempatan si kaum Quraisy ya menyerang dari belakang, dan si Wahsy memang mengincar si Hamzah. Jadi ketika sekali lemparan langsung kena di bagian badannya lah, sampai menembus ke selangkangan gitu, ada riwayatnya gitu. Intinya nembus lah, tombaknya itu sampai nembus. Nah, ketika itu Hamzah syahid gitu kan. Nah, sebelum syahid itu memang ada yang meriwayatkan dadanya dibelah gitu kan, ataupun si Wahsy itu yang mengambil hatinya gitu atau jantungnya lalu dikasihkan ke Hindun. Nah, ada juga yang mengatakan ya dibelah-belahnya lah badannya gitu kan. Intinya mau mengambil hatinya untuk membalas gitu, membalas kesakitan hati si Hindun tadi dengan memakan hati si Hamzah. Mau dikunyahnya, tapi qadarullah ya, hatinya itu Allah jadikan alot gitu kan, susah dikunyah. Jadi ketika udah digigit gitu dikeluarkan lagi, nggak bisa gitu kan. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi setelah itu, itulah yang menjadi kesedihan paling sedih oleh Nabi Muhammad ya. Nah, jadi tidak pernah dilihat Nabi Muhammad sesedih itu, karena si Hamzah ini sangat-sangat dekat dengan beliau ya, yang melindungi beliau, dekat, besti, pamannya juga gitu kan. Nah, jadi sedih banget lah pokoknya. Lalu ketika itu pas saat mau sholatkannya ya, jadi disolatkan langsung oleh Nabi Muhammad sekali. Kalau ada yang syahid lagi didekatkannya ke badan Hamzah, sholat lagi. Yang ada yang syahid lagi didekatkannya, sampai ada yang meriwayatkan sampai 70 kali dia menyolatkan si Hamzah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sedih-sedih sampailah bawa ke Makkah lagi kembali sampai seperti itu. Nah, namun nanti di akhir kisah itu si Wahsy nanti akan menjadi Muslim ya. Dan si Hindun pun juga masuk Islam nanti. Nah, tapi ini kita fokus ke si Hamzah. Nah, jadi itulah kisah akhirnya. Dia disebut sebagai singanya Allah ya, karena dengan kegagahan keberaniannya yang selalu menjaga umat Islam saat dia masuk Islam. Dan juga dia disebut pemimpinnya para syuhada, karena dia orang yang pertama syahid pada saat itu. Nah, dan nanti pun si Wahsy itu akan masuk Islam. Ketika masuk Islam, Wahsy itu dimaafkan Rasulullah, tapi tidak bisa dilupakan. Nah, jadi ketika dia masuk Islam, dia tahu itu Wahsy, wahai Wahsy, menjauhlah, buanglah mukamu dari aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mau melihat dia, karena kalau melihatnya ingat lagi dengan Hamzah gitu kan. Nah, jadilah merasa bersalah lah Wahsy kan. Nah, jadi dia merasa ingin membalas kesalahannya ya, karena pertama udah membunuh orang paling terbaik Islam. Jadi dia pun membunuh nanti di akhir tuh di perang nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, itulah dia merasa udah berhasil gitu kan, karena sama-sama membunuh yang paling hebat di Islam dan paling murka di kafir gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya kisah tentang Hamzah. Semoga bisa ngambil pelajaran ya, bagaimana bersikap sebagai seorang sahabat ya, bersikap sebagai seorang paman yang selalu melindungi Nabi, dan dia menjadi seorang syuhada ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Mungkin itu yang Ustaz sampaikan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.